Selamat datang kembali di obrolan kita. Hari ini kita mau kupas tuntas nih, satu drama sejarah yang gede banget. Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Kita udah kumpulin sumber-sumber menarik dari Anda, terutama ini nih, bab 12 yang fokus banget soal keruntuhannya. Kita coba gali, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini bukan cerita invasi terus selesai loh. Jauh lebih rumit dan ya lebih menarik dari itu. Betul sekali. Jadi tujuan kita kali ini emang mau bongkar mengapa dan bagaimana Romawi Barat itu ya akhirnya runtuh. Lebih dalam dari cerita yang biasanya kita dengar lah. Iya. Roma ini kan sering banget jadi contoh klasik ya. Studi kasus gitu ya? Iya, studi kasus. Kenapa? Soalnya kasusnya itu ngasih banyak pelajaran. Tentang apa sih yang bikin peradaban atau negara bisa bertahan. Atau sebaliknya, malah ambruk. Nah, kita akan lihat ini sebagai proses yang panjang, lintas generasi. Banyak sebab, banyak akibat, saling terkait. Dan yang penting juga, kita coba cari, relevansinya apa sih buat kita sekarang ini? Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Kalau kita ngomong kejatuhan Roma itu sebenarnya maksudnya apa sih? Dari bacaan Anda nih, kan jelas banget ini bukan kejadian, instan gitu kan. Bukan semalam langsung runtuh. Oh, sama sekali bukan. Sumber-sumber kayak historical collapses itu negesin banget. Ini proses. Proses yang makan waktu berabad-abad. Coba bayangin skalanya aja. Di puncaknya, nah ini disebut di bab 12 sumber Anda, wilayah Romawi itu kan gede banget. Sekitar 5 juta kilometer persegi. Wow, 5 juta? Iya, itu tumbuhnya 5.000 kali lipat loh dari negara kota kecil di awalnya. Gila. Jadi, ya keruntuhannya juga proses yang masif banget. Kompleks. Dan ini bukan cuma soal pemerintahannya aja yang tumbang ya, efeknya pasti lebih luas dari itu. Tepat. Makanya lebih pas kalau disebut keruntuhan peradaban. Societal collapse gitu di bagian barat. Bukan sekedar state collapse, negara bubar. Rasanya juga beda-beda loh di tiap wilayah. Oh ya, gimana tuh? Di sumber historical collapses ada contoh kontras yang bagus banget. Coba Anda bayangin ya, ada perempuan lahir di Inggris Romawi, tahun 360 Masehi. Nah pas dia tua nanti, dia udah nggak akan lihat lagi kota besar yang ramai. Nggak ada lagi mata uang Romawi. Tentara Romawi juga udah nggak keliaran. Bahasa Latin mungkin udah jarang banget kedengeran. Wah, drastis ya perubahannya. Drastis banget. Tapi coba bandingin sama katakanlah bangsawan di Prancis Selatan. Di waktu yang sama. Buat dia, mungkin perubahannya kerasa minimal banget. Cuma beda siapa yang datang nagih pajak gitu aja. Wah, jadi perspektif itu penting banget ya di sini. Mungkin buat petani biasa di Spanyol gitu ya kejatuhan Roma itu kayak, ya udah, nggak terlalu ngaruh ke hidup sehari-hari mereka. Bisa jadi, bisa banget begitu. Nah, ini juga yang bikin repot para arkeolog. Di Studying Ancient Collapses disebutin tuh. Jadi waktu orang-orang pindah dari kota gede, balik ke desa-desa kecil, jejak arkeologis mereka kan jadi lebih sedikit ya, lebih susah dilacak. Iya. Kayak menghilang aja gitu dari catatan sejarah. Ini bikin kita jadi susah mastiin seberapa parah sih sebenarnya penurunan populasinya atau perubahan gaya hidupnya. Oke. Kalau prosesnya aja udah rumit gitu, penyebabnya pasti lebih ruwet lagi ya. Sumber-sumber Anda, terutama yang bab 12 itu, kan nyorot banyak banget faktor nih. Ada korupsi gila-gilaan, institusi yang makin bobrok, terus ada serangan dari luar. Perubahan iklim disebut juga, wabah penyakit, sampai perebutan kuasa dan kekayaan antar elit. Banyak banget ya. Nah, apa yang menarik di sini tuh, gimana semua itu saling terkait. Bab 12 itu menyoroti satu konsep kunci, namanya pengembalian hasil ekstraksi yang menurun. Diminishing returns on extraction. Oke, diminishing returns on extraction. Gimana tuh maksudnya? Pakai analogi sederhana mungkin. Gini deh, bayangin negara itu kayak, pemeras jeruk. Awalnya kan gampang banget ya dapat banyak sari buah. Sari buah ini ya sumber daya dari rakyatnya. Tapi lama-lama jeruknya makin kering. Maksudnya, rakyat makin miskin, terus elitnya juga makin pinter ngindarin pajak. Oke, terus? Nah, negara harus meras lebih keras lagi kan. Butuh biaya administrasi lebih gede, paksaan lebih kuat, tapi hasilnya malah makin dikit. Jadi ongkos buat meras ini jadi nggak sepadan lagi sama hasilnya. Nah, akar masalah dari kondisi ini menurut bab 12 adalah ketimpangan. Ketimpangan yang luar biasa parah. Separah apa emangnya ketimpangannya waktu itu? Ekstrim, parah banget.
Bab 12 nyebutin angka yang, wah bikin kaget sih. Sekitar 1,5% rumah tangga terkaya itu nguasain sepertiga dari seluruh hasil ekonomi kekaisaran. 1,5% nguasain 1/3. Wow. Iya. Sementara itu, sebagian besar penduduknya hidup pas-pasan banget. Di garis subsisten lah istilahnya. Cuma cukup buat hidup hari itu aja. Gila, timpang banget ya. Terus gimana negara atau mungkin lebih tepatnya para elit yang berkuasa ya, nyikapin kondisi kayak gini? Nah, ini dia nih, intinya. Negara, khususnya pusat kekuasaan di Roma, jadi sangat bergantung sama hasil jarahan. Hasil dari daerah taklukan. Buat apa? Buat jaga situasi biar tetap adem, emas, perak, budak, rampasan perang, terus gandum murah dari Mesir, itu semua dipakai buat nenangin massa di ibu kota. Strategi roti dan sirkus itu ya? Betul, roti dan sirkus. Sekaligus juga buat memperkaya para elitnya sendiri. Ini bikin sistemnya jadi rapuh banget dan sangat bergantung sama ekspansi terus-menerus. Jadi ketimpangan kekayaan ini efeknya kayak domino gitu ya? Pasti dampaknya kemana-mana selain ekonomi. Tentu saja, ketimpangan ekonomi ini ya merembet jadi ketidaksetaraan kekuasaan politik, militer, bahkan akses informasi. Nggak merata semua. Sumber Goliath Scars itu nyinggung gimana Republik Romawi pelan-pelan geser jadi kediktatoran, yang korup, di mana kekuasaan tuh jadi rebutan para elit kaya. Udah bukan lagi soal negara, tapi lebih ke siapa yang bisa nguasain sumber daya negara, buat kepentingan pribadi atau kelompoknya aja. Ada contoh nyata nggak sih? Gimana korupsi sama perebutan kekuasaan ini benar-benar ngerusak dari dalam? Wah, banyak banget. Bab 12 itu kasih contoh Fares, gubernur Sisilia yang terkenal korupnya minta ampun. Ada juga praktik di mana para tuan tanah kaya di daerah itu kayak melindungi petani dari pajak kekaisaran. Tapi abis itu mereka sendiri yang majakin petani itu seenaknya. Ini kan sama aja penghindaran pajak skala gede oleh elit, yang bikin kas negara makin kering. Pantesan ya? Akibatnya apa? Ya perebutan kekuasaan antar elit makin brutal, makin sering. Sumber di bab 11 dan 12 nyatet gimana kudeta, perang saudara. Itu jadi kayak penyakit kambuhan, terjadi terus-menerus. Yang nguras energi, nguras sumber daya negara. Terus dampaknya ke negara secara keseluruhan gimana jadinya? Iya, negara jadi makin rapuh, kropos banget dari dalam. Kemampuannya buat biayain hal-hal dasar kayak tentara, birokrasi, itu merosot tajam. Gimana mau bayar tentara coba kalau pemasukan negara terus digrogoti korupsi, dihindari pajaknya, belum lagi biaya perang saudara yang nggak habis-habis. Jadi loyalitas tentaranya juga goyah dong? Pasti, itu juga masalah besar. Nah, di tengah kondisi internal yang udah rapuh kayak gitu, gimana peran goncangan dari luar? Kayak invasi, perubahan iklim, atau wabah penyakit tadi. Apakah mereka jadi semacam pukulan terakhir gitu? Peran mereka penting, tapi mungkin lebih pas dibilang sebagai pemicu atau faktor yang memperparah krisis yang udah ada di dalam. Misalnya nih, bab 12 di catatan kaki 29 itu nyatat ada periode pendinginan iklim di abad ketiga Masehi. Terus ada wabah penyakit besar kayak wabah Antonen. Wabah ini kemungkinan ada kaitannya sama Asia Tengah atau Tiongkok. Nah, yang menarik, periode ini tuh pas banget sama masa krisis internal yang parah di Roma. Oh, jadi timingnya pas ya? Iya, dan bukan cuma di Roma loh. Di Kekaisaran Han di Tiongkok juga ngalamin krisis di waktu yang kurang lebih sama. Ini nunjukin gimana tekanan eksternal bisa datang barengan sama kerapuhan internal, saling memperkuat jadinya. Berarti anggapan umum kalau invasi bangsa barbar itu penyebab utama runtuhnya Roma, itu kurang tepat ya sebenarnya? Invasi itu jadi jauh lebih, merusak. Karena pertahanan Romawi itu udah lemah dari dalam. Udah keropos, perbatasan nggak kejaga baik, tentara sering nggak dibayar, loyalitasnya pecah belah karena diajak perang saudara terus sama jenderal-jenderal yang ambisius. Masuk akal ya. Jadi pas tekanan dari luar datang, ya tembok pertahanannya udah retak duluan. Ibarat rumah yang fondasinya udah rapuh, kena angin kencang dikit aja ya bisa ambruk. Oke, paham sekarang. Nah, sekarang kita coba geser nih, ke periode setelah kejatuhan. Kan banyak orang ngebayangin masa-masa habis Roma runtuh itu zaman kegelapan, suram, mundur semua. Tapi bener nggak sih segelap itu? Kayaknya bacaan Anda, terutama dari bab 13, ngasih cerita yang agak beda ya. Nah, istilah zaman kegelapan itu sendiri sebenarnya agak
bermasalah ya. Itu dipopulerkan sama penyair Italia abad ke-14, namanya Petrarch. Dia ini kagum banget sama peradaban Yunani Romawi kuno, jadi dia ngelihat periode setelahnya itu ya sebagai kemunduran. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga, ada banyak kehilangan. Banyak kemunduran yang nyata terjadi. Wah, drastis banget. Tabel 3 di sumber Anda nunjukin di beberapa daerah bisa turun sampai 50%. Setengahnya hilang. Iya, bahkan di kota Roma sendiri penurunannya bisa lebih dari 95%. Bayangin, Gila. kota-kota besar yang tadinya megah jadi nyusut atau bahkan ditinggalin gitu aja, infrastruktur canggih kayak saluran air, akuaduk itu, jalan raya Romawi, banyak yang rusak nggak kerawat. Ada juga teknologi spesifik yang hilang. Contoh paling terkenal ya, resep beton Romawi yang super kuat itu, disebut di bab 13. Oh iya, beton Romawi. Bahkan kemampuan baca tulis aja bisa menurun drastis. Karena sistem administrasi negara yang dukung itu runtuh. Contohnya kayak hilangnya kemampuan baca hieroglif Mesir. Kenapa bisa gitu? Ya karena setelah Mesir jadi provinsi Romawi, sistem kependetaan sama birokrasinya kan hilang. Nggak ada lagi yang ngajarin dan pakai hieroglif secara luas. Sumber Scripts and Writing nyebutin itu. Oke. Kedengarannya emang suram sih ya. Tapi ada sisi lainnya nggak? Mungkin ada hikmah tersembunyi gitu dari keruntuhan besar ini, kayak yang disinggung beberapa sumber? Nah, ini bagian yang menarik. Dan mungkin agak sedikit mengejutkan ya. Ternyata ada kemungkinan begitu. Terutama buat rakyat jelata, orang biasa. Oh ya, gimana tuh? Analogi dari bagian LBA collapse di sumber itu nunjukin runtuhnya sebuah negara besar yang sifatnya meras rakyatnya, itu bisa jadi justru ya melegakan buat orang biasa. Melegakan? Kok bisa? Iya, mereka jadi bebas dari pajak yang mencekik, bebas dari kerja paksa buat proyek-proyek mewah para elit. Ada beberapa bukti arkeologis, ini dicatat di catatan kaki bab 12, nomor 38, sama bab 13, nomor 18. Bukti ini nunjukin kalau standar hidup biologis, dilihat dari rata-rata tinggi badan misalnya, itu justru sedikit meningkat di beberapa area setelah Roma runtuh. Wah, serius? Malah naik tinggi badannya. Aneh juga ya? Kedengerannya aneh ya, tapi mungkin karena mereka nggak lagi diperas abis-abisan, terus punya akses lebih baik ke sumber makanan lokal mereka sendiri, gitu. Wah, itu bener-bener perspektif yang beda banget sih. Ada lagi nggak hikmah lainnya? Ada satu lagi yang cukup paradoks sifatnya. Disinggung juga di bab 13. Jadi setelah kekuasaan pusat Roma itu lenyap, Eropa Barat kan pecah jadi banyak kerajaan atau kekuasaan kecil-kecil ya. Iya, terfragmentasi gitu. Nah, perpecahan ini justru malah memicu persaingan yang lebih sengit di antara mereka. Persaingan inilah dalam jangka panjang ya, yang kemudian dorong inovasi di berbagai bidang, terutama teknologi militer sama sistem keuangan. Oh, jadi kompetisi malah bikin maju? Bisa dibilang gitu. Ini jadi salah satu faktor yang kontribusi ke kebangkitan Eropa berabad-abad kemudian. Jadi ya, kejatuhan ini mungkin lebih tepat dilihat sebagai sebuah transformasi besar-besaran. Ada konsekuensi positif, ada negatifnya, bukan sekedar kehancuran total. Oke. Menarik banget nih. Nah, setelah dengar semua ini, mungkin Anda di rumah pada nanya nih, terus apa gunanya buat saya sekarang? Kenapa sih kita repot-repot banget bahas kisah Roma yang udah ribuan tahun lalu ini? Masih relevan emang ya? Justru ini menurut saya sangat relevan. Sumber History of Collapse section itu bahkan bilang kalau sejarah keruntuhan peradaban itu mungkin pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari masa lalu. Pelajaran utama dari Roma ini jelas banget. Gimana ketimpangan internal yang parah, perebutan kekuasaan elit yang nggak kekontrol, sama institusi yang korup dan udah nggak dipercaya publik, itu semua bisa bikin struktur kekuasaan yang kelihatannya paling kuat, paling perkasa sekalipun, jadi rapuh banget dari dalam. Akhirnya pas dihantam tekanan entah dari dalam atau dari luar ya, struktur itu bisa ambruk. Dan Anda ngelihat pola ini tuh berulang gitu di tempat dan waktu lain? Oh, sangat sering. Pola kerapuhan gara-gara masalah internal kayak gini itu muncul lagi dan lagi dalam sejarah. Jadi, belajar soal Roma ini bisa jadi kayak cermin lah buat kita memahami tantangan-tantangan yang kita hadapi di zaman sekarang. Contohnya? Ya, kita lihat aja isu ketimpangan ekonomi yang makin lebar di mana-mana, polarisasi politik yang makin tajam, atau menurunnya kepercayaan orang ke institusi di banyak negara. Nah, mahamin gimana faktor-faktor ini dulu kontribusi ke keruntuhan, itu bisa bantu kita lebih waspada sama risiko di masa kini. Kalau gitu, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang agak provokatif mungkin ya, dari sumber-sumber ini.
Buat jadi bahan renungan pendengar kita di rumah? Ada nih, satu kutipan menarik dari sumber As Far As We Can. Bunyinya gini, keruntuhan itu seringkali nggak disadari sama orang-orang yang lagi ngalaminnya. Sampai semuanya udah terlambat. Wah, Mereka mungkin ngerasain dampaknya langsung ya, takut pas harus ngungsi dari kota yang diserang, atau marah lihat kesewenang-wenangan pejabat, tapi gambaran besarnya, proses keruntuhan itu sendiri, mungkin baru kelihatan jelas kalau kita lihatnya dari jauh. Dari kacamata sejarah. itu lumayan bikin merinding ya dengarnya. Iya, dan ini munculin satu pertanyaan reflektif buat Anda semua kalau kita lihat berbagai tekanan internal hari ini, ketimpangan, polarisasi, terus ditambah tekanan eksternal kayak perubahan iklim, pandemi global, ketegangan geopolitik. Mungkinkah kita semua ini tanpa sadar lagi menjalanin fase-fase awal dari sebuah transformasi besar, atau bahkan sebuah keruntuhan perlahan, mirip kayak yang dialami generasi terakhir Kekaisaran Romawi Barat dulu? Pertanyaan yang dalam banget itu buat direnungkan. Terima kasih banyak udah nemenin kita ngobrol dalam banget soal ini. Semoga diskusi kita kali ini ngasih Anda wawasan sama perspektif baru ya tentang kejatuhan Roma dan kenapa ceritanya tuh masih relevan banget sampai sekarang. Iya, sama-sama. Memahami kerumitan masa lalu, termasuk kegagalan dan transformasi peradaban besar kayak Roma ini, ya paling nggak bisa ngebekali kita buat lebih bijaksana lah ngadepin tantangan hari ini dan besok. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah bertanya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.